Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Infira. Nah, di video kali ini aku mau rekomendasiin bahan-bahan yang bisa kalian pilih untuk membuat gamis. Jadi, kalau kalian masih bingung jenis-jenis kain, apa sih yang enak dipakai, terus yang cocok dibikin ke pesta, atau yang biasa kalian gunakan sehari-hari itu namanya bahan apa sih? Nah, di sini aku mau kasih tahu, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman. Support terus channel ini supaya aku lebih semangat untuk bikin video selanjutnya. Oke, di sini aku bakal rekomendasiin 5 jenis bahan beserta karakteristiknya. Yang pertama yaitu Roberto Cavalli. Kayak gini ya. Jadi, karakteristik Roberto Cavalli ini dia bahannya itu jatuh ya. Jadi, kalau dibikin gamis dan gaun-gaun itu dia jatuhnya bagus banget. Nah, kemudian juga untuk permukaannya dia agak sedikit kilap kayak gini, tapi kalau dipegang halus banget, enak banget. Kalau paling cocok tuh dibikin kayak gaun-gaun pesta, atau bisa juga untuk daleman broklat kayak gini. Jadi yang biasa dipakai untuk acara kayak wisuda, lamaran, atau apa gitu, biasanya dalemannya enaknya tuh pakai Cavalli. Kayak gini ya. Kemudian yang kedua yaitu kain Balotelli. Sebenarnya Balotelli ini masuk ke dalam jenis bahan katun, tapi karena dia mempunyai serat yang agak berbeda, jadi orang lebih sering menyebutnya dengan kain Balotelli. Nah, kalau kita lihat emang teksturnya tuh ada kayak serat-seratnya gitu ya. Nih, kayak gini. Seratnya tuh kelihatan banget. Terus karakteristiknya dia tuh tidak terawang karena dia lumayan tebal. Kemudian juga ringan. Dipakai tuh enteng banget. Dan yang paling aku suka kalau Balotelli itu warnanya tuh banyak. Jadi kalau misalkan dibikin kayak gamis anak atau kayak seragam-seragam gitu, dia tuh banyak pilihan warnanya. Dan misalkan kalau dia dipakai untuk gamis, dia itu tidak akan menimbulkan lekukan-lekukan di tubuh. Jadi karena kainnya tebal, jadi dia nggak akan menimbulkan lekukan-lekukan di tubuh kayak gini ya. Jadi Balotelli ini juga merupakan bahan yang paling sering dipakai di industri gamis. Jadi kalau misalkan gamis pabrik-pabrik itu kebanyakan tuh pakai bahan Balotelli. Bahan ketiga yaitu Wolfis. Wolfis ini sebenarnya terdiri dari sutra, kemudian katun, dan juga tambahan serat sintetis. Jadi dia karakteristiknya dia tuh tidak terawang, kemudian juga ringan banget kalau dipakai, cocok banget untuk dipakai sehari-hari. Kemudian juga Wolfis ini karena dia ringan dan tidak terawang, maka sering sekali digunakan untuk setelan hijab syar'i. Jadi dia bisa dibikin gamis sekalian dibikin hijabnya kayak gitu. Ini cocok banget untuk dipakai setiap hari karena misalkan untuk cuaca yang panas gitu, dia dipakainya tetap adem dan dia juga jatuh banget. Karakteristiknya dia kainnya jatuh dan tidak terawang. Enak banget, pokoknya cocok dipakai untuk setiap hari. Buat gamis-gamis yang lagi model sekarang itu yang setelan sama hijabnya tuh bagus banget kalau pakai kain bahan Wolfis ini. Jadi nanti juga Wolfis ini ada grade-nya ya, mulai dari grade yang biasa sampai grade yang premium. Tinggal kalian pilih aja sesuai dengan budget kalian. Lanjut ke bahan yang keempat yaitu Jaguar. Nah, bahan Jaguar ini kelihatan mewah sekali ya. Nah, bahan ini biasa digunakan
untuk gaun-gaun pesta atau gaun-gaun yang dipakai untuk anak-anak. Jadi dia tuh bahannya tebel banget, dan juga kilaunya itu loh, karena dia tuh ada glitter-glitter kecilnya gitu. Jadi bagus banget kalau dibikin gamis-gamis kondangan atau gamis-gamis acara-acara pesta kayak gitu ya. Jadi dia tuh permukaannya tuh kasar, kayak bordir-bordirnya itu menonjol, dan juga seratnya tuh nggak lumayan rapet. Nah, karena permukaannya yang lumayan agak longgar sedikit, jadi saranku kalau misalkan nyuci, jangan pernah nyuci bahan ini pakai mesin cuci, karena nanti kainnya akan mudah rusak. Oke teman-teman. Dan yang terakhir adalah kain toyobo. Nah, kain toyobo ini termasuk ke dalam jenis bahan katun premium. Memang sih harganya tuh agak mahal dari kain katun biasa, karena kualitasnya emang bagus banget. Nah, kalau kita lihat sekilas, dia tuh kayak ada kilapnya, kayak mengkilau, tapi dia tuh tetap katun, tetap nyerap keringat gitu. Jadi bagus banget kalau misalkan dipakai setiap hari, dipakai untuk ke kampus atau acara-acara sehari-hari. Nah, ini tuh cocok banget karena dia tuh nyerap keringat, kemudian juga adem. Dan untuk dari segi ketebalan kainnya, menurutku lumayan. Untuk misalkan warna-warna yang agak gelap, dia tuh nggak perlu pakai furing lagi. Nah, kain harganya start dari harga 30 ribuan. Jadi nggak terlalu mahal, tapi kainnya tuh bagus banget. Pokoknya aku rekomendasiin kalau misalkan dibuat sehari-hari itu pakai kain toyobo. Nah, segitu aja ya rekomendasi kain untuk gamis dari aku. Semoga bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Sekian dulu. Assalamualaikum.